sih ya dari awal firasatku tuh nggak enak sama kamu. Ternyata begitu ya. Dokter, kamu tuh aslinya busuk banget ya. Aku kan udah usaha supaya kamu jadi istri aku. Dengan ngejatohin orang lain. Ibu, gimana Bu? Jahatin orang Ibu dengerin lain. anaknya dong Bu. Maju Bu, kamu nyesel sekarang kan? Dong, tante bilang tante. Ibu nyesel sekarang kan dijodohin anaknya? Enggak, saya nggak nyesel. Tuh dulu. Udah, Ardi, relaksasi. Ibunya, ada yang nggak beres dari ibunya nih. Ya, ibu duduk dulu, Bu. Ini gila harta nih ibunya. Coba ibu duduk. Ayo, Bu. Boleh minta air relaksasi aja, air relaksasi. Ayo, air relaksasi. Iya. Air relaksasi. Yuk. Kamu itu, ibu. Yuk, air yang membawa kedamaian dan ketentraman yuk. Gini. Nah, Ibu duduk dulu, Ibu. kan tenang nih ngeliat air begini. Iya. Duduk Bu. Yuk duduk, Bu. Hah? Ini berhubungan dengan apa nih air relaksasi ini? Ini sebenarnya kan si biru ini menyimbolkan rasa tenang dan nyaman. Oke. Relax. Nggak marah, nggak. Marah iya, biar Oke. dia relax. Ibu fokus dulu ke depan. Oke. Nanti, fokus Udah, dulu. lo masih berani ya? Sama Yudi? Mau minta ganti rugi ya? Ya harus ganti rugi. Ya udah, nanti kita selesaikan. Yuk. Kamu naik dulu ke atas ya. Oke, sebentar lagi ketika ibu mendengar suara dari resonansi apapun yang ibu rasakan, membuat Bisa bunyi gitu, Bi ya? Iya betul Mas ya. Ini biar dia rileks, tenang dan nyaman. Apapun yang ibu rasakan ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi. Oke, 1, 2, dan 3. Hebat ya bisa begitu ya teknologinya. Ibu kenapa sampai sekarang masih bertahan pengen anak ibu Astrid tetap berjodoh sama Yudi? Saya udah capek hidup miskin, Mas. Terus? Astrid ini satu-satunya jalan saya untuk menjadi orang kaya. Astrid itu Mas. Lah? Gimana? Dari dulu punya pacar miskin terus. Padahal dia kan cantik. Iya, kalau misalkan dia kaya kan hidupnya bahagia. Ibu bahagia juga? Iya dong, kan saya orang tuanya. Jadi kan dia berbakti sama orang tua kalau begitu. Oh alah, Bu, aduh sadarin Bi. Wah ini pengertian filosofi yang salah ini. Konsepnya ngaco nih. Oke ibu, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Selama ini tega banget ya sama aku. Mama sayang nggak sih sama aku aslinya? Sayang lah. Kok setega itu sama aku, Mah? Emang kenapa sih? Masa sih sayang sama aku? Ini kan demi kebaikan kamu juga, Nak. Kebaikan aku atau keegoisan Mama? Udah deh, udah. Kita pulang aja. Kita harus nikah. Ya tante ya. Udah pulang aja, pulang. Udah yuk. Pulang, udah pulang aja. Lu nggak bisa maksa orang kayak gitu ya. Dia calon istri gua. Lu siapa? Lu punya apa sih? Siapa nama lu? Lu siapa? Siapa nama lu? Hah? Orang kalau nggak mau, jangan lu paksa. Lu punya hak apa untuk ngelarang-larang gua? Dia itu calon istri gua. Udah ikut aja. Udah, lu. Lu jangan paksa orang. Lu siapa? Biarin dia nentuin pasangan Lu sendiri. punya hak apa? Lu punya hak apa ngelarang gua? Dia itu calon istri gua. Ayo sini. Ikut. Apa sih Yudi? Bodyguard, ini urusin nih. Mas Reno. Mas Reno di sini juga. Lu gua bayar berdua untuk ngelindungin gua, untuk ngindarin orang-orang nggak jelas kayak gini. Ngapain kok malah cium tangan? Ini Mas Reno, bos kita. Mas, siapa? Mas Reno. Ini Reno anaknya Pak Adi Guna kan? Bukannya kuliah di Rusia ya, Mas Reno? Ya kan Mas? Saya baru aja nyampe Indonesia. Mas, Oh kenal? Iya. Jadi Jadi sebenarnya saya ini anak dari pemilik perusahaan yang dia bekerja, yaitu Bapak Adi Guna. Jadi kamu dengerin saya. Kamu tuh kan bukannya udah punya istri di kampung. Hah? Nah lo. ya, iya. Terus saya juga tahu kelakuan kamu di kantor. Saya juga mantau dari Rusia kalau kamu juga menyelewengkan dana kan? Loh enggak, saya nggak pernah aneh-aneh di kantor.
Buktinya saya jadi senior manager kan? Tapi saya ada buktinya, Mas Uya. Iya, gimana? Ya, kalau ada buktinya. Ada bukti apa? Ini saya ada buktinya, Mas Uya. Oh, boleh kita putar? Boleh, Mas. Oke, ini boleh ya. Nih. Lu tuh nggak bisa ya nggak merugiin orang sehari aja. Ya. Saya kan nggak aneh-aneh. Saya niat saya baik mau nikahin Coba Astrid. kita putar ya. Ya, kalau ada buktinya. Wah, uang. Jadi ini kelakuan kamu, Kak Jody? Oh, uang kantor diselewengin nih. Kelakuan lu ya, bener-bener. Jadi lo pakai uang kantor untuk bayar cewek-cewek yang tadi itu? Oke, sekarang gimana? Terserah Bapak aja, Bapak Reno nih. Kamu dengerin saya, Yudi. Saya akan bilang ke Bapak bahwa saya akan pecat. Pak, saya udah DP gedung. Pak, saya udah DP gedung buat nikahnya saya sama Astrid. Saya udah DP gedung. Sekarang Astrid tinggal di sini nih. Yang lain menyerah dan nggak mau berjuang. Inilah kita nggak tahu nih, kita nggak nyangka juga ternyata Reno satu-satunya orang yang tersisa mau tetap berjuang di sini ternyata adalah atasan atau bos dari si Yudi tadi. Wah, dari tadi kamu diem aja. Pengangguran sih pengangguran, tapi dia anak pemilik perusahaan tempat Yudi bekerja. Berarti kan dia rendah hati kan, Iya. hati baik hatinya. Coba gimana Reno, gimana Astrid? Silakan, kita serahkan sama kalian berdua nih. Reno mau nggak sama Astrid? Saya mau, Mas. Gimana Ibu? Semua saya serahkan ke Astrid aja. Tapi Astrid mau ya? Ayo Astrid. Saya berharapnya kamu berjuang dari nol sama saya. Karena saya tidak mengharapkan warisan orang tua atau harta orang tua. Saya akan bertanggung jawab pada diri saya sendiri untuk kamu. Yang penting perjuangin aku kan. Pasti. Gimana Ibu? Kan udah saya bilang Reno tuh is the beast. Oke. Dia berjodoh ya? Jodoh dia. Oke, ini. silakan naik ke atas. Mas, ada nggak cara kayak begini buat jaga-jaga? Boleh ya? Oke. Kita akan bikin khusus weekend, garis tangan khusus yang usianya di atas 45 tahun ke atas. Setuju nggak? Betul, Setuju ya? Mas. Oke, kita coba nanti. Ya, saya mau ikut Mas. Mau ikutan ya? Oke.